Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana dalam mentoring bisnis kanca.id, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang Facebook advertising atau Facebook Ads, yaitu kita beriklan di Facebook dengan cara berbayar atau paid method, di mana kemarin sudah kita ulas tentang cara yang free method atau cara gratisan ya dengan menggunakan akun personal. Maka kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara membayar Facebook, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita membeli data user Facebook yang terkait dengan produk kita atau bisnis kita. Teman-teman, ya, mungkin akan ada pertanyaan, kenapa sih kita pakai FB Ads, ya kan? Kenapa sih kita memilih FB Ads untuk beriklan, ya kan? Akan kita ulas, kita jawab satu persatu di sini. Yang pertama, karena memang ada 3 fitur berjualan di Facebook, ya kan? Satu, itu akun personal seperti yang sudah kita ulas kemarin, fungsinya adalah sebagai administrator, fanpage ataupun grup, sebagai personal branding atau riset kompetitor. Ya, ini gini, akun personal bisa untuk jualan seperti yang kita ulas kemarin. Ya. Tapi ketika kita memilih FB Ads sebagai metode kita untuk berjualan, maka akun personal juga akan bertambah fungsinya menjadi administrator fanpage dan administrator grup, ya, bisa difahami karena grup itu juga akan kita pakai, teman-teman, akan kita pakai untuk berjualan atau akan kita pakai untuk menunjang penjualan kita, ya. Contohnya seperti di sini, admin di fanpage Bra Antra saya, itu saya ada di sini, ya, pengurus. Begitu juga di grup tadi saya juga sebagai pengurus, ya. Lalu yang kedua adalah untuk personal branding. Saya memilih Facebook Ads sebagai beriklan, sebagai media beriklan. Artinya di personal branding di akun personal saya tidak saya gunakan untuk jualan produk-produk yang ada di kancah. Saya tidak jualan BH, tidak jualan kosmetik, tidak jualan jilbab, tidak jualan gamis dan lain sebagainya di akun personal. Oke lah, sesekali saya upload, tapi lebih kepada nge-branding, satu, kancanya, 2, produknya, 3, personal branding untuk saya sendiri, ya. Saya tidak melakukan negosiasi, tawar-menawar, lalu info harga di sini, tidak. Jadi untuk personal branding itu lebih kepada natural aja sih, teman-teman. Kita ingin akun kita atau diri kita di dunia Facebook, dunia maya ini dikenal sebagai apa. Kalau saya di sini mengupload hal-hal tentang seperti ini nih. Kelas Utsman bin Affan digagas oleh IBM, merupakan coaching class yang beranggotakan bla 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 bla, berisi pendampingan bisnis. Artinya kan saya ingin membranding diri saya untuk dikenal. Saya itu juga aktif di dunia coaching, saya juga aktif di dunia mentoring, sehingga saya itu kompeten untuk mengadakan mentoring bisnis, gitulah, ya, menggagas mentoring bisnis dan lain-lain sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membranding, ya, personalitinya itu sebagai produsen, umpamanya sebagai produsen sebuah produk, artinya kan yang dia upload, ya, entah itu foto, video ataupun status, itu ya tentang yang erat kaitannya dengan dunia produksi. Nggak ada salahnya foto di samping mesin-mesin produksi, foto ketika kulaan kain, foto ketika packaging yang finishing packaging sebuah produk, ya, nggak ada salahnya, ya. Jadi brandinglah diri Anda sesuai dengan keperluan bisnis Anda. Lalu yang ketiga, fungsinya ada untuk riset kompetitor. Gini, kita kan memang beriklan di Facebook, ya, tapi kan kita juga melakukan hal-hal yang manusiawi lainnya, seperti chatting, lalu komen, lalu like, lalu nge-like, dan lain sebagainya. Yang hal tersebut naturally kita lakukan sebagai user Facebook. Nah, ini semua kegiatan kita itu kan akan mengerucut kepada sebuah interest atau kepada sebuah behavior
yang dimana interest dan behavior tadi akan dipakai oleh Facebook, dikelompokkan ke dalam satu behavior dan satu interest, dan akan dijual oleh akan dijual oleh Facebook ke pengiklan lainnya, sehingga saat itu kita menjadi target market. Bisa dipahami ya. Jadi di satu sisi kita itu beriklan di Facebook, tapi kan di sisi lain kita juga menjadi target market para pengiklan lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika muncul di sini teman-teman, ya, ketika muncul di sini ada tulisan bersponsor, ya. Contoh ini Niaga Hoster muncul di newsfeed saya atau di beranda saya bersponsor. Ya, dia mengiklankan diskon 50%-nya di Facebook Ads juga. Jadi ada tulisan bersponsor seperti ini, artinya dia ngiklan di Facebook Ads. Artinya saya itu menjadi target marketnya Niaga Hoster, sehingga dia iklan itu muncul di beranda saya. Ya, yang lain. Jadi hati-hati nih teman-teman yang kalau di berandanya muncul iklan bersponsor terus aneh-aneh isinya ya. Berarti itu menggambarkan ketertarikan Anda selama ini. Agoda tentang traveling, ya kan. Nah, berarti saya juga selama ini ternyata interest saya itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan traveling dan lain sebagainya. Lalu yang lain umpamanya apa ya? Ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi umpama nih ada dari kita semua yang sehari-hari itu kegiatannya tentang jilbab, hijab, gamis dan lain-lain. Akhirnya kan yang diobrolin, di chatting, yang di komen, yang di like itu seputar dunia itu, ya kan. Maka Facebook akan mengkategorikan Anda semua, Anda yang tertarik dalam jilbab, gamis dan lain-lain tadi ke dalam sebuah interest yang akan dibeli oleh bakul jilbab juga. Maka jangan heran ketika iklan yang muncul di sini seperti tadi ya. Iklan yang muncul seperti tadi, ini apa ini? Trading. Untungnya bukan aneh-aneh ya, gambarnya aja agak aneh. Ya, iklan yang muncul seperti ini bersponsor di beranda Anda itu adalah yang iklan bakul jilbab juga gitu loh. Yang iklan bakul jilbab juga. Ya, bisa dipahami. Nah, ini kan kita sebagai advertiser, sebagai orang yang mengiklan di Facebook Ads juga, itu kan bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan apa? Untuk menganalisa iklan-iklan yang bagus dari kompetitor kita. Umpama seperti ini, Pandi ini apa sih? Promo domain tentang website ya, tentang webmaster atau web development. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata dengan gambar yang seperti ini, dengan copywriting yang seperti ini, dia bisa menghasilkan komentar yang umpama ratusan, lalu share yang juga ratusan, like juga sampai ribuan. Berarti iklan ini bagus. Iklan bagus. Bisa saya modifikasi atau bahkan saya duplikasi ya. Bahkan teman saya itu ada yang sengaja bikin akun cloningan ya, tujuannya untuk ngeriset kompetitor. Jadi dia jualan produk banyak sih, ada jilbab, ada kosmetik, ada dan lain-lain. Jadi dia bikin akun cloningan tuh, dan kegiatan yang dia lakukan sehari-hari memang behaviornya sesuai produknya. Jadi dia buka kayak gini, cuman buka timeline aja teman-teman. Buka timeline, buka beranda, terus ngelihat iklan yang bagus-bagus ya kan. Iklan yang bagus itu tandanya kayak gini nih, contoh komentarnya banyak, share-nya banyak, like-nya banyak. Oh, gini tuh kontennya ya kan. Berarti copywriting-nya gini ya kan, ada linknya, lalu ada video. Ini contoh iklan yang bagus yang bisa kita manfaatkan ya kan, bisa kita analisa, bisa kita riset untuk kita aplikasikan di iklan kita. Nah, itu fungsi dari akun personal ya, riset kompetitor. Lalu yang kedua ada yang namanya fanpage dalam Facebook. Itu saya gunakan untuk totalitas all shop dalam Facebook Ads ya. Contoh seperti ini atau seperti Kanca ID ini ya. Ya, saya menempatkan platform
online shop saya ataupun bisnis saya, perusahaan saya di fanpage lengkap, profile, company profile-nya dan lain-lain. Nah, ini kan all shop banget nih, ada foto, terus ada price-nya, harganya, lalu ada program diskonnya, dan iklan-iklan yang postingan-postingan yang saya post pun di fanpage itu pure semua jualan ya, tentang produk ya, totalitas all shop. Lalu pengganti brosur, ini wawasan saja teman-teman ya, akan berbeda prinsip kerjanya ketika kita beriklan di Facebook dan di Google. Kalau di Google tuh ibarat kita memilih tempat yang strategis. Nah ya, umpamanya teman-teman ada punya kios di food court atau punya kios di pasar tradisional, yang dimana kan orang yang datang ke suatu lokasi itu rata-rata jualannya seragam semua. Orang yang jual di food court itu kan orang yang datang ke food court, konsumen yang datang ke food court adalah konsumen yang lapar cari makanan. Atau orang yang datang ke pasar ikan itu ya konsumen yang memang mau beli ikan. Nah di Google, kita bayar Google itu untuk kita mendapat tempat yang paling strategis, yaitu di page one Google, di halaman pertama ya. Kalau di offline seperti umpama nih kita memilih tempat yang dekat dengan parkiran atau tempat yang memiliki letter U 3 sisi, itu merupakan badan jalan ya kan, depan kanan kiri, atau letter L yang depan dan kanan atau depan yang kiri dan kiri itu juga badan jalan. Nah seperti itu di Google, seperti itu ya, kita hanya memilih tempat yang strategis. Tapi di Facebook kita itu ibarat menyewa sales yang nyebar brosur di lampu merah, di mall-mall ya kan, di pinggiran-pinggiran jalan sesuai dengan target location yang kita pilih, atau ke orang-orang yang seperti apa sesuai dengan target personal atau orang yang kita pilih. Nah itu jadi prinsip kerja Facebook Ads adalah seperti sebar brosur. Lalu yang ketiga, fungsi dari fanpage ini adalah membeli data konsumen ya, yang tidak terdapat di akun personal. Contoh seperti ini teman-teman, nih kita membeli data konsumen, kita bisa membaca data di iklan kita yang running di Facebook ya kan. Detail sekali. Ini kita perkenalan saja, nanti cara membaca report dari iklan itu seperti apa detailnya akan kita ulas di video selanjutnya. Nih ada jangkauan, ada interaksi ya kan. Di sini kan kita bisa menilai iklan yang bagus itu seperti apa, jangkauan interaksinya, sehingga bisa kita tambah ya kan budgeting iklannya. Mau dari 10.000 ya udah, ini iklan bagus nih, tambah aja 40.000 jadi 50.000 per hari. Atau iklan yang lain, wah jelek nih, iklan cuman segini-gini aja ya kan, ya udahlah berhenti aja, di stop ya. Dan data ini teman-teman real time akan update setiap hari. Jadi data ini bertambah ya, interaksi bertambah hari itu, maka hari itu juga data bisa kita baca ya. Ini fitur yang disediakan oleh Facebook untuk para pengiklannya. Bisa teman-teman bayangkan ketika ini data ini kita cari secara offline ya, effort seperti apa, energi sebesar apa yang perlu kita keluarkan, survei toko satu-satu, survei konsumen satu-satu, kita tanya gimana kepuasan dan lain-lain. Nah gitu. Ini fanpage. Lalu grup, ada grup yang bisa kita optimasi atau kita pakai untuk menunjang penjualan kita. Fungsi grup adalah sebagai list building ya, atau membangun database. Lalu untuk maintaining ya kan, maintaining itu mengadakan program-program diskon khusus bagi member grup. Lalu umpama ada program gratisan dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, atau recruiting ya, recruiting ini yang saya lakukan di baru sih di Braandra. Mana Braandra nih, ini isinya adalah ini untuk study case saya saja buat bahan di video ini ya. Semua member yang ada di sini adalah orang yang pernah beli ecer Braandra melalui saya ya, melalui iklan yang saya bayarkan di Facebook ya. Nah pelan-pelan para pembeli ecer tadi itu saya hipnotis untuk mau jualan
untuk saya jadiin reseller naik kelas ya, untuk saya jadiin reseller Kanca. Nah, cara memaintenance atau cara merekrut dari buyer menjadi customer, menjadi reseller, bahkan seperti yang pernah kita ulas di video 1, itu salah satu medianya adalah grup Facebook ya, grup Facebook, walaupun ada media-media lain yang lebih canggih ya, tapi paling tidak itu yang bisa kita pelajari di grup Facebook ini ya. Terakhir teman-teman, kenapa sih kita milih Facebook Ads? Alasannya di sini. Akan mengoptimalkan penggunaan fanpage karena satu, market lebih tertarget, jelas ya. Facebook tuh bisa kita set location, lokasi mana saja yang kita iklankan. Umpama teman-teman punya usaha cafe ataupun resto di lokasi tertentu ya, di tengah kampus umpamanya. Lalu kita mau mengadakan program diskon nih, program diskon hanya bagi yang mahasiswa baru satu semester ya, bagi mahasiswa seniornya tidak kita ada diskon. Kita bisa mentarget iklan kita muncul di mahasiswa kampus tersebut ya kan, dan baru menjalani masa kuliah satu semester, itu bisa S1 bisa sedetail itu ya, contoh saja. Lalu memudahkan tracking dan analyze ya, betul, ini seperti yang tadi ya kan, kita bisa melihat jangkauan lebih spesifik. Dari jangkauan sekian lalu ternyata interaksi sekian bisa kita bagikan, sudah mainnya angka teman-teman, grafik ya, memudahkan. Sebenarnya bisa kita kumpulkan data tersebut secara offline, tapi akan sulit kan. Nah, dengan Facebook itu akan memudahkan karena data akan masuk dengan otomatis, mesin yang bekerja, dan akan bisa kita baca real time. Lalu fitur bisa berintegrasi dengan media lain, artinya Facebook itu tidak hanya bisa mengiklankan toko online kita yang hanya di fanpage, tidak, tapi di website atau di marketplace lain itu sudah ada beberapa yang terintegrasi dengan Facebook. Di Instagram itu bisa kita iklankan lewat Facebook, maka akan sangat luas sekali bisa kita iklankan media-media lapak-lapak online kita selain di media Facebook ya. Itu mungkin untuk video kali ini teman-teman ya. Akan lebih detail lagi kita bahas bagaimana perkara teknisnya berkaitan dengan Facebook Ads itu insya Allah di video-video berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah-salah ya, dan sukses terus, salam 1 miliar bagi Anda semua.